Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay at home ya. Mari kita saksikan suara gembala pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Terima kasih Tuhan, kalau kami hari ini bisa beribadah online kembali. Kami mengharap setiap kami yang melayani Tuhan, Tuhan memberkati ibadah online kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan menyaksikan tayangan ini boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Hari ini, hari yang telah dijadikan oleh Tuhan kita, biarlah kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan semata-mata, oleh karena kasih-Nya, kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Patutlah kita berterima kasih kepada Tuhan kita. Patutlah kita bersyukur kepada-Nya. Biarlah kita berkata kepada Tuhan, hidupku Tuhan hanya untuk Tuhan, sampai Tuhan datang ke kali yang kedua, menjemput setiap kami yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sebab anugerah, ku ada
siramanmu. Ku ada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Musik dengan pujian ini, haleluya. Biarlah kita menyadari senantiasa bahwa hidup ini anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri, merasa dirinya kuat, bisa, mampu. Haleluya. Itu semuanya oleh karena kasih rahmat Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, permainan musik kami ini Tuhan, boleh menjadi rupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saja kami akan menikmati firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkannya, buat setiap kami yang menyaksikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati ibu bapak yang ada di rumah pada saat ini. Kami percaya ibu bapak yang ada di rumah sudah siap, sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian ibu bapak yang di rumah menyenangkan hati Tuhan pada pagi ini. Mari tiba saatnya kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam yaitu kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Demikian firman Allah bunyinya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi kita baca bersama-sama Ibu Bapak, yaitu Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan. Pemazmur yaitu Raja Daud, satu pengalaman, dia seorang raja, dia mempunyai kekuatan-kekuatan daripada Tuhan, karena Raja Daud senantiasa datang kepada Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan, yaitu sebelum dia menjalankan tugas-tugas yang lain, dia mengutamakan Tuhan, sehingga dia mempunyai rasa pengalaman secara pribadi bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Di sini dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Memang benar. Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Dan Dia berkuasa, yaitu Dia berkuasa, yaitu menyembuhkan orang yang sakit, yang susah, ada masalah apapun, Tuhan Yesus sanggup menolongnya. Sehingga ayat dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Jadi ibu bapak yang ada di rumah, kalau ada masalah persoalan apapun, jangan kelari siapapun, kelarilah di bawah kaki Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Ya. Dan di sini dikatakan tempat perlindungan, di samping tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7, di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 demikian firman Allah bunyinya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik. Ya. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Siapakah yang dikenal oleh Tuhan? Yaitu umatnya, anaknya yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ada masalah persoalan apapun, ya kita datang kepada Tuhan, ngungsi kepada Tuhan. Di sana ada rasa aman. Ya. Karena di sana dikatakan bahwa Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ya. Jadi hanya pengungsian kita hanya kepada Tuhan. Ya. Dan di sini juga dikatakan Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan dikenal oleh Tuhan. Jadi saudara tidak salah alamat. Kalau ada persoalan masalah pun datang kepada Tuhan. Imani dan percayai bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena di dalam kitab Mazmur pasal 50, kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 demikian firman Allah. Berserulah kepadaku. Ya, kepadaku itu kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku akan luputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, jadi kita nggak salah alamat kalau kita mau datang
kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Tuhan adalah tempat tumpuan jawaban doa-doa kita. Dengan iman, dengan percaya, ya, Tuhan pasti sanggup menolong saudara dan saya di waktu susah, di waktu kesesakan. Contoh di dalam Alkitab, kita akan baca di dalam kitab Daniel pasal 3. 3 pemuda ini mengalami kesesakan, tapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Kita baca yaitu kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang 1 sampai yang ke-6. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura, wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang didirikan itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititakan kepadamu, hei orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan, yaitu ketika itu juga ke dalam serapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Ya. Ini saudara-saudaraku, seorang raja yang bernama Nebukadnezar, dia telah membuat patung, ya, yaitu sebuah patung emas yang tingginya itu 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Dan seluruh penjabat pada waktu itu diundang semuanya untuk menghadiri, yaitu pentabisan patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada bunyi rebab atau sangkakala, bunyi semuanya, bunyi-bunyian musik apapun, semuanya itu sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar itu. Tetapi ada seorang 3 pemuda ini, dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Yaitu 3 pemuda ini namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menurut undang-undang mereka, kalau dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, dia akan dimasukkan ke dalam dapur api 7 kali lebih panas. Ya. Apa yang terjadi benar, 3 pemuda ini dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Lebih baik dia menyembah Allah yang hidup, yang Allah mereka sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolongnya. Karena dia tidak mau, ya, mengikuti yaitu acara
acara yang diadakan oleh Raja Nebukadnezar, karena dia menolak dengan hukuman benar. Dia diikat, ketiganya diikat semuanya, bajunya masih utuh, jubahnya, topinya, dan semuanya masih utuh. Ketiganya diikat, dimasukkan di dalam dapur api yang begitu panas. Yang memasukkan dapur api aja orangnya bisa mati pada waktu itu. Tetapi 3 pemuda ini dilemparkan ke dalam dapur api yang begitu panas. Apa yang terjadi? Di dalam dapur api itu, raja melihat bahwa 3 pemuda tadi, bukan hanya 3, kok ada 4, sedang menari-nari yang ada di dalam dapur api itu. Ya, katanya mungkin yang satu itu anak dewa menyertai mereka, sehingga mereka bisa menari-nari di dapur api. Lalu apa yang terjadi? Raja mengatakan, jikalau benar Allahmu sanggup meluputkan itu semua dari dapur api, keluarlah dari dapur api sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? 3 pemuda ini keluar dari dapur api. Dilihatnya rambut pun tidak hangus, baju pun tidak hangus, semuanya masih lengkap pakaian itu. Dia keluar, sehingga raja itu melihat, kekallah Allahmu yang kau sembah saat ini. Akhirnya undang-undang itu berubah. Dia katakan, siapa yang tidak memuliakan, menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia akan dipenggal kepalanya dan rumahnya akan dirobohkan. Inilah satu bukti bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Di waktu kesesakan apapun, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego ada kesesakan. Ya, secara manusia ya, nggak mungkin, tapi bagi Allah itu semua mungkin. Karena Tuhan selalu menyertai. Dia akhirnya diberikan selamat, keluar dari dapur api pun selamat, rambutnya nggak hangus, bajunya nggak hangus, semuanya lengkap. Akhirnya undang-undang itu, ya saya ulangi lagi, berubah. Siapa yang nggak menyembah Allah daripada Sadrak, Mesak, Abednego, atau muliakan Allah Sadrak, Mesak, Abednego, akan dipenggal kepalanya dan rumahnya akan dirobohkan. Dan pada waktu itu raja memberi kedudukan yang tinggi di daerah itu, ya, karena Allah Sadrak, Mesak, Abednego, Allah yang sanggup meluputkan itu semuanya. Akhirnya jabatan mereka diberikan jabatan yang tertinggi pada waktu itu. Inilah satu bukti, ya, satu bukti benar-benar Allah itu sanggup menolongnya tepat pada waktunya. Ya. Mungkin saudara persoalan, mungkin saudara ada masalah apapun, apa yang saudara nggak bisa tangani, datanglah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menanganinya. Karena firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak singkat untuk menolongnya, dan pendengarannya pun tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Puji Tuhan. Inilah renungan yang singkat ini dalam menjadi berkat untuk ibu bapak pada siang hari. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami sudah baca firman, kami sudah mendengar tentang penjelasannya, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Di dalam kesesakan sangat terbukti Tuhan akan menolong kita semuanya. Kami bersyukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengenal orang yang berlindung kepadanya. Kami bersyukur pada saat ini mungkin ibu bapak ada kesesakan apapun, larilah di bawah kaki Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendengar doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego juga Allah kami, Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Hamba-Mu berbicara, Roh Kudus akan berlangsung untuk saudara saya. Dalam firman termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan.
Terima kasih memberkati ibu bapak yang ada di rumah pada saat ini. Siap pergumulan doanya yang keluar dari dasar hatinya. Imani, percaya dapat pasti dapat. Yang sakit Tuhan jamah dalam berikan sembuh. Yang susah berikan penghiburan. Yang ada masalah dalam Tuhan angkat pada saat ini. Tuhan memberkati ibu bapak pada pagi hari yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari. Diberkati rumah tangganya, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati pelayannya, diberkati studinya juga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala Negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh Kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara tingkat pusat daerah Kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, diberkati Tuhan. Hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Dan seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya, yaitu Mas Wisnu Buwana Sakti. Tuhan berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan, kesejahteraan kota juga kesehatan kami dan puji namamu. Tuhan, kami berdoa untuk yaitu pandemi COVID Corona di dalam nama Tuhan kami tengkingkan katakan keluar dari negeri. Darah Tuhan Yesus hancurkan. Tuhan lindungi warga negara Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, Surabaya, Jawa Timur. Tuhan lindungi. Terima kasih, kami berdoa untuk para dokter, para perawat yang ada di garda depan. Kiranya Tuhan pakai mereka untuk menolong orang-orang yang sakit dan orang-orang banyak yang disembuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk vaksin yang sudah ada di negeri ini, yang sudah mulai disuntikan kepada kepala negara dan jajarannya semua, baik di Surabaya, wakil gubernur maupun wali kota juga. Tuhan tolong supaya vaksin ini menjadi efektif. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin yaitu ibadah online dari awal pertengahan hingga akhirnya. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, izinkan hamba menadahkan tangan ke atas, kuduskan tangan hamba dengan kuasa dan amun, untuk memohonkan berkat buat ibu bapak yang ada di rumah. Ibu bapak, saudara sering kasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah cinta kasih Allah Bapa dalam surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, ada menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai siang hari ini, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pakai masker, jangan lupa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Tuhan memberkati. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.